sebentar. Teteh yang kerudung abu dari mana? Dari mana? Dari Lampung. Masya Allah, ada dari Lampung ini. Boleh dengan teteh siapa? Teh Iya. Siap. Tim panitia boleh dibantu buat Teh Iya yang datang jauh-jauh dari Lampung ya. Siap. Teh Iya yang kerudung abu, ibu boleh dibantu ya. Sambil ke sebelah kiri lagi, yang sebelah kiri saya mau dapat hadiah juga. Mau? Siap. Kita coba cek yang datangnya paling subuh. Mana angkat tangannya? Sebentar, dicek dulu benar nggak nih? Yang ikhwan nggak dicek subuh? Ada? Sebentar, kita ke bawah dulu ya. Kita coba. Assalamualaikum Bapak. Bapak datang dari jam berapa? Dari jam 6 subuh. Masya Allah, dengan Bapak siapa? Bapak Li. Waduh, Masya Allah. Kita kasih apresiasi buat Bapak ya. Yang sudah datang dari subuh. Alhamdulillah. Baik, sahabat surga. Alhamdulillah ya, ada banyak yang datang dari luar pulau, dari subuh, bahkan datang berbondong-bondong bareng sama keluarga, sama sahabat-sahabat. Ada yang sendirian? Angkat tangannya datang sendirian, boleh? Datang sendirian? Boleh? Yang datang sendirian boleh kita apresiasi hadiah ya Kang ya? Boleh ada. Teteh yang pakai baju abu di sebelah sana nih Kang Adit. Baik, Masya Allah. Telah hadir juga sahabat surga yang membersamai kita pada hari ini. Sahabat surga yang bergabung via live YouTube tabungansurga.com. Assalamualaikum. Masya Allah ya, ini kayaknya ada puluhan ribu jamaah yang hadir membersamai hari ini di Masjid Al-Jabar dan juga secara online. Nah sahabat surga yang dirahmati oleh Allah, agar hari ini lebih diberkahi kembali, untuk membuka acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak lengkap rasanya ya kalau sahabat surga udah kenal sama Ustadz, tapi mungkin saya juga belum perkenalan ya. Boleh saya perkenalan dulu? Mau pakai pantun atau enggak? Pakai pantun ya. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Ke Aljabar bawa pepaya. Pulangnya mampir ke Jalan Braga. Perkenalkan saya Benaya, teman bertumbuh para sahabat surga. Amin, Masya Allah. Baik sahabat surga yang dirahmati oleh Allah, tentunya selain atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara hari ini juga dapat berjalan berkat dukungan dari para pihak yang telah mendukung program-program tabungansurga.com. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan khasiran untuk para pengurus Masjid Raya Al-Jabar. Juga terima kasih kepada para media partner kita dari Quran Isyarat Indonesia. Jazakumullah juga untuk info_kajian_Bandung. Info kajian Kota Bandung, info kajian _BDG, info kajian BDG Sister Villa, dan juga An-Nabawi Media. Juga para sahabat surga, kami juga tentu tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para supporting partner kami. Terima kasih kepada Salmi Halal Tour, Etika Jasmine Syar'i, Estika Cotton Waste, dan juga KAF. Ya ini nanti hadiah-hadiah yang oleh tim TBS bagikan kepada para sahabat surga yang sudah hadir, itu merupakan dari sponsor-sponsor kami. Dan juga tidak lupa kajian spesial hari ini juga berkolaborasi dengan Yayasan Baitul Mal Brilian Bandung dan disponsori oleh BSM Rental Bandung. Baik, sahabat surga, alhamdulillah ini semakin gak sabar kita mungkin akan bertemu dengan Ustadz Maulana. Namun sebelum itu sahabat surga, marilah sejenak kita simak bersama sambutan dari pimpinan Yayasan Baitul Mal Brilian Bandung kepada Bapak Triyono Agus Prayogo. Kami persilakan.
cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina la ilaha illallah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita kerjakan senantiasa dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasul kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang sudah hadir tentunya di masjid kebanggaan kita, Masjid Al-Jabar. Tama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi ya. Tentunya yang insya Allah kita akan sama-sama menyimak tausiah dari guru kita sekalian, yaitu Ustadz Maulana. Tentunya kegiatan ini adalah hasil kolaborasi dari lembaga, salah satunya adalah lembaga Tabungan Surga dengan kami YBM Brilian. Di ibu-ibu, bapak ibu sebelumnya sudah tahu YBM Brilian? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Baik bapak ibu, izin memperkenalkan ya. YBM Brilian ini adalah Yayasan Baitul Mal Brilian atau BRI. Kalau BRI-nya tahu? Tahu. Bank BRI tahu? Tahu, alhamdulillah. Ya, jadi YBM Brilian adalah lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat infak sedekahnya dari karyawan BRI. Artinya kami di bawah naungan dari Bank BRI. Alhamdulillah kolaborasi hari ini terlaksana karena sama-sama visi dakwah gitu ya. Karena kita memiliki sama-sama visi yaitu dalam rangka pendidikan, ya, dakwah, kemudian juga pemberdayaan umat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, silaturahmi kita hari ini bukan hanya tentunya meningkatkan ilmu kita gitu ya, tapi juga mudah-mudahan ke depan kita sama-sama bisa aksi tampil dalam rangka kebaikan. Kita bisa ikut serta berkontribusi dalam kebaikan, baik dalam bentuk amal maupun dalam bentuk infak terbaik untuk umat di tengah-tengah kita. Seperti itu. Kurang lebih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama menyimak tausiah dari guru kita sekalian dengan khidmat, dan mudah-mudahan kita pulang ke tempat kita masing-masing dengan ilmu yang kita bawa dari hari ini. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bapak Triyono. Alhamdulillah hari ini kita juga bisa berkenalan dengan Bapak Triyono, juga dengan tim dari YBM Brilian ya. Sudah kenal sekarang ya. Alhamdulillah. Baik. Para sahabat surga, coba dipanggil lagi ya. Sahabat surga. Aduh, mulai ngopus. Sahabat surga. Masya Allah. Sebelum kita beranjak berguru dan juga mungkin nanti belajar sharing bersama dengan Ustadz Maulana, boleh para sahabat surga yang mau untuk berinfak bisa dipersiapkan infak terbaiknya, karena sesaat lagi kita juga akan membagikan kotak sunduk. Namun sebelum itu marilah kita simak bersama, ini dia program-program dari tabungansurga.com. Selamat menyaksikan.
Umroh Sahabat Istimewa, memberangkatkan sahabat istimewa untuk pergi ke Baitullah. Dengan semangat kebersamaan, wabarakatuh. Al-Qur'annya sudah diterima. Dadah. Maulana, boleh sebelum itu kita juga akan mengundang terlebih dahulu ada Bapak Triyono untuk bisa dapat bergabung bersama dengan kami Bapak. Kita akan memberikan hadiah juga kepada para sahabat istimewa kita yang juga sudah bergabung hari ini, yang mana para sahabat surga, program-program dari tabungansurga.com ini sangat menyeluruh untuk semua. Bagi sahabat kita yang mungkin juga memiliki kendala, alhamdulillah sahabat surga dari tabungansurga.com juga kami selalu memfasilitasi kajian-kajian kami dibantu dengan tim Quran Isyarat Indonesia untuk bisa membantu menerjemahkan dan juga memudahkan para sahabat istimewa yang juga mau mendapatkan ilmu bersama-sama dengan kita. Nah untuk itu kami juga undang bersama Bapak Triyono dan juga mungkin dengan hormat boleh kita sambut Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz boleh bergabung bersama dengan kami untuk bersama-sama kita akan memberikan hadiah, simbolisasi hadiah terbaik untuk para sahabat istimewa. Namun saya juga mau mengajak para sahabat surga yang sudah hadir hari ini, mau untuk dapat banyak pahala jariah silahkan. Jangan lupa upload ke Instagram, upload ke sosial media, tag @tabungansurga.com, tag juga Ustadz Maulana, biar teman-temannya semua pada tahu kalau hari ini di Masjid Raya Al-Jabar, tabungansurga.com bersama dengan YBM Brilian, kami sedang melaksanakan kajian spesial hari ini. Boleh ya, sambil mention MC-nya boleh nggak? Boleh ya, mention MC boleh nanti dibantu repost di @benayaraifa. Tapi jangan lupa follow juga tabungansurga.com supaya nggak ketinggalan update lainnya. Boleh nih ya, udah ada Bapak Triyono yang sudah bergabung dengan kita nih. Assalamualaikum Bapak. Iya Bapak, nanti kita akan memberikan hadiah nih ya untuk para sahabat istimewa yang juga selalu hadir di kajian-kajian kita nih Pak, Masya Allah ya. Nanti juga ditemani oleh Ustadz Maulana ya Pak ya. Namun mohon izin Bapak sebelum itu boleh mungkin sedikitnya kita panggilkan juga para sahabat istimewa. Di sini sudah hadir bersama dengan kita. Ada Bapak Epul, kami undang untuk dapat bergabung di depan. Juga ada Bapak Jajat dan juga Bapak Faya.
Boleh Bapak Triyono dipersilakan untuk dapat ke tengah membersamai dengan kita. Dan juga para sahabat istimewa kami undang untuk dapat bergabung juga ke tengah bersama dengan kita di sini. Ya, tentunya ini merupakan sebuah apresiasi dari tabungansurga.com bagi para sahabat istimewa yang juga selalu semangat dan juga antusias untuk mengikuti program-program dari tabungansurga.com. Dan untuk simbolisasi hadiah ini diberikan oleh Bapak Triyono dan juga ada Bapak Dandi Andika selaku CEO tabungansurga.com yang juga bergabung bersama dengan kita hari ini. Boleh diserahkan juga oleh Bapak Dandi. Satu lagi boleh juga diberikan oleh Bapak Triyono kepada sahabat istimewa kita. Mungkin kita ada foto bersama ya Pak Dandi dan juga Pak Triyono. Boleh kita foto bersama terlebih dahulu dan juga kami undang ada Ustadz Maulana yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, boleh kita sembari mengabadikan foto bersama dengan para sahabat istimewa. Juga hadir ini Masya Allah Ustadz dari subuh nggak berhenti. Subuh kajian di Masjid Baitur Rahman, paginya jam 9 lanjut juga di Masjid Al-Huwa. Siang ini Ustadz bareng bersama dengan kita di Masjid Al-Jabbar. Masya Allah, sahabat surga. Ustaz, hari ini kita bersama-sama akan juga para sahabat surga mendengarkan mengenai bersahabat dengan ujian. Apa itu? Bersahabat dengan ujian. Jadi ujian jadi sahabat ya Bu? Bukan jadi musuh. Jamaah. Ayo duduk ya. Oh, aku kurang tinggi ya. Ini apa? Masya Allah. Ini jamaahnya banyak. Ngariung ya. Ngariung. Kita mulai ini. Mangga Ustadz udah pada nggak sabar soalnya Ustadz, dipersilahkan. Wow, ini saya nggak bawa jam nih. Mana jamnya? Oke, nanti disiapin jam di sini. Oh ya, timernya ya. Kita sampai jam berapa? 2.20. Okay. Pengen sampai sore katanya Ustadz. Sampai maghrib aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, Allah ya Nabi. Tiga kali ya. Allah ya Nabi. Sekali lagi. Allah ya Nabi.
kita sama-sama memuji Allah. Ini masjid, kebiasaan saya kalau masjid itu kita memuliakan masjid dengan membaca tasbih lengkap 3 kali. Siapa yang membaca tasbih lengkap 3 kali ketika masuk masjid, maka seakan-akan melaksanakan 2 rakaat salat sunat tahiyatul masjid. Subhanallah. Coba gerakan tangannya. Gerakan tangan. Supaya ujian dapat pahala jariah. Subhanallah. Wallahu akbar. Kepada semua penyebab saya ada di sini, termasuk Bapak Haji, Masya Allah, makasih Pak yang luar biasa. Semua penyebab saya ada di sini, tanpa saya lupakan satu persatu karena saya tidak bisa nyebut satu persatu. Termasuk jamaah yang Masya Allah dari subuh tadi jamaahnya penuh. Pagi duha tadi juga jamaahnya penuh. Di sini Masya Allah penuh lagi. Hebat banget ini. Tabungan surga ini hebat loh ini. Jamaah, tulis bersahabat dengan ujian. Jadi salah kalau ada manusia tidak mau diuji. Salah itu. Polisi, tahu polisi? Tentara, tahu tentara? Justru minta ujian kenaikan pangkat. Tuh. Anak sekolah mau naik kelas, ikut ujian. Jamaah, bersahabat dengan ujian. 1, 3. Nah, kita mau bahas 5. 1. Makna ujian. Kenapa ada ujian? Apa maknanya itu ujian? Kenali itu ujian. Yang kedua, tulis di handphone. Ya udah. Yang kedua, jamaah, faedah ataupun manfaat ujian. Kenapa ada ujian? Itu manfaatnya. 3. Halo. Sabar dalam ujian. Sabar dalam ujian. Yang keempat, kekuatan keluarga dalam ujian. Itu perlu itu. Ketika kita diuji, ada keluarga, enak banget. Betul tidak? Ada yang mendukung. Terakhir, yang 5. Karena ini Masya Allah, Tabarakallah. Masjidnya, saya baru 2 kali di sini, tapi serasa sudah lama. Soalnya saya tidur tadi di dalam.
Yang kelima, tulis. Yang kelima, hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, udah. 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 Aku nyapa dulu ya. Ntar balik lagi. Jadi gini. Kenapa? Ya Allah. Kayaknya balik lagi deh. Repot deh perasaan. Iya. Takut hilang saya. Maaf ya. Jamaah. Ujian itu bisa dua hal. Yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Jadi jangan berpikir ujian itu yang tidak menyenangkan saja. Tapi justru banyak orang diuji dengan yang menyenangkan, justru gagal. Orang diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kehilangan, kekurangan, kematian. 1, 2, 3. Kehilangan, kekurangan, kematian. Ulangi. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'. Hilang, kurang, mati. Kehilangan, kekurangan, kematian. Orang diuji dengan hilang. Kurang. Dan apalagi satu, Bu? Kematian. Maka satu kuncinya. Apa, Bu? Sabar. Tapi sabar tidak cukup. Ada satu lagi. Bukan. Sabar, sholat. 1, 2, 3, sabar. Coba diulang. Sekali lagi. Kunci daripada ujian yang tidak menyenangkan adalah sabar. 1, 2, 3. Itu kuncinya. Sesuatu yang menyenangkan, kuncinya syukur. Halo? Jamaah. Saya ulangi. Ujian ada berapa? 2. Menyenangkan, tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan apa aja? Kehilangan, kekurangan, kematian. Jawabannya apa, Bu? Salat ya. Tapi sesuatu yang menyenangkan, kuncinya makanya puasa Nabi Daud, hari ini puasa, besok hari ini puasa. Hari ini puasa. Puasa apa itu? Itu yang terbaik. Karena memadu padankan antara dua. Sabar, syukur. Sabar. Sekali lagi. Sekarang saya mau nanya. Apa makna syukur? Syukur artinya memfungsikan. Menggunakan. Syukuri baju, pakai. Syukuri makanan, syukuri suami, makan, pakai. Muliakan. Syukuri istri, sayangi. Syukuri anak, sayangi. Coba dong.
Kalau dari bawah ke atas taat. Dari atas ke bawah sabar. Ulangi. Dari bawah ke atas taat. Dari atas ke bawah, anak ke orang tua taat. Orang tua ke anak, istri ke suami, suami ke anak, suami ke istri. Jangan dibalik. Ulangi. Istri ke suami taat. Istri ke suami, suami ke istri sabar. Jangan dibalik. Suami sama istri benar. Suami taat, istri jangan. Istri harus taat. Kalau tidak taat, nusus namanya. Suami sabar, kalau tidak sabar, zolim. Bu, baiklah kita mulai ceramahnya. Oh, udah. Bisa dimulai ceramahnya? Tidak paham sampai di sini ujian itu. Saya mau nanya. Jadi ujian itu musuh atau bukan? Tidak ada manusia yang tidak diuji. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Orang miskin sudah jelas. Orang cantik diuji dengan kecantikannya. Orang jelek jelas. Iya. Jamaah. Orang tinggi diuji dengan tingginya. Orang pendek udah jelas. Sabar ya. Jamaah. Mohon maaf. Jangan lari dari ujian. Hadapi ujian itu. Kalau ujiannya menyenangkan, bersyukur. Kalau Anda tidak mensyukur nikmat, kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Lain zakartu azidannakum walain kafartu inna azabi lasadid. Syukuri 1 2 3. Maka syukur itu syukur dengan ucapan alhamdulillah. Syukur lewat ucapan. Akui. Sebenarnya Allah sudah kasih kita nikmat. Tunggu kita saja mengakui nikmat itu. Fabi ayyi ala akui 1 2 3. Akui nikmat ya. Jamaah. Angkat tangan yang punya rezeki. Bagus. Akui. Orang lahir dalam kandungan sudah ada satu pintu rezeki. Namanya pusat. Dalam perut ibu itu Allah buka pintu rezeki. Nih, pusat. User apa? User. Anak dalam kandungan makannya tidak pakai ini. Tapi lewat pusat. Makanya emak-emak kalau lagi hamil jangan sembarang makan. Bahkan dilarang pakai skincare kalau lagi hamil.
Karena apa yang dipakai, apa yang dimakan, itu yang dirasakan anak. Hitam banget dia, hitam banget dia, hitam banget dia. Lahirlah anaknya hitam. Suka kamu. Langsung mukanya anaknya sama-sama yang dibenci. Amit, amit, amit. Jamaah, dengerin. Kalau lahir, dipotonglah perutnya, ditutup. Maka tertutuplah satu pintu rezeki. Maka, dengerin. Allah buka dua pintu rezeki. Satu di kanan, yang satu di kiri. Coba diulang. Namanya ASI. Air susu. Itu rezeki itu. 2 tahun mengalir. Jamaah. Satu jadi makanan, yang satu jadi minuman. Jadi sebaiknya ibu yang lagi nyusui dikatakan dulu sebagai makanan. Habis itu pindahkan ke kiri sebagai minuman. Jadi tidak boleh kanan terus, baru kiri tidak, atau kiri terus, tidak dikatakan. Hati-hati. Barang siapa yang nyusuin anak cuma satu sisi, hati-hati. Nanti besar sebelah. Nggak usah dibahas. Udah itu, jamaah. Udah tutup ASI, Allah buka 4 pintu rezeki. Sebenarnya inilah kita harus ingetin, rezeki itu banyak. Tapi saya lihat ini, rezeki yang paling hebat itu kan rezeki cuma 3. Makan, pakaian, yang dipakai, yang disedekahkan. Ulangi, yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Makanya tabungan surga mantap. Tabungan surga, Masya Allah. Tabungan surga itu memfasilitasi kita untuk ngirim. Kayak saya ini, saya nanti akan dikirim balik ke Jakarta naik wush. Barang-barang saya dikirim pakai mobil. Karena kalau saya bawa semua di wush, repot saya. Jadinya saya, makasih banyak. Namanya, tahu nggak? Baru dalam hati saya, seandainya saya naik wush kan cepat nyampe di rumah, bisa ketemu anak. Karena saya dari semalam tinggalin rumah. Tapi inilah makna ujian. Jamaah, orang yang berilmu diuji dengan ilmunya. Sombong tidak. Jangan sombong dengan ilmu. Betul. Jamaah, jadi jangan sombong ya. Karena engkau tidak bisa menggapai langit. Dan engkau tidak bisa menembus bumi. Dimana kamu matabor. Jamaah, jangan sombong ya bu. Bu, jangan sombong. Makanya anak di depan orang tua, tundukkan sayapmu. Tidak boleh sombong. Kamu boleh S3, makmu SD. Tapi tundukkan sayapmu. Engkau boleh pemimpin di luar, tapi kalau ketemu ibu, turunkan sayapmu. Oke? Jangan sampai terjadi ujian. Makanya orang tua yang sudah berusia lanjut, itu ujian buat anaknya. Saya lihat tayangan, ada anak yang membuang ibunya. Ya Allah, tega banget. Itu ibu itu nggak ada dijual di pasar loh. Ibu saya sudah meninggal.
supaya menghidupkan ibu saya kembali. Anakku yang keempat saya beri nama ibu saya. Sama saya, bapak saya sudah meninggal 43 tahun yang lalu. Maka nama saya Maulana. Maulana itu bukan nama saya sebenarnya. Maulana itu nama bapak saya. Nama saya sebenarnya Muhammad Nur Maulana. Jadi selama ini yang dipanggil ceramah bapak saya. Kenapa? Supaya bapak saya dihidupkan kembali dengan namanya. Itu caranya. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Yang kedua, tulis faedah manfaat ujian. 1. Menaikkan derajat. Suara apa itu? Ibu ini jahat ya. Udah jelas-jelas sedikit suara saya. Masa kan ada suara kuda? Binatang yang suka bahagia itu kuda. Dia dipukul tetap ketawa. Jamaah bisa minta tolong. Mau naik derajatnya? Ujian. Kata Allah, emang kamu mau dikatakan beriman tanpa diuji? Yang paling tinggi ujiannya para nabi. Yang paling semakin tinggi derajatmu, semakin tinggi ujiannya. Anak TK, ujiannya apa? Mana tangan kanan? Mana mata kanan? Gampang. Tapi kalau sudah SD, naik ujiannya. Sebutkan jari-jari. Kalau SMP, sebutkan bahagian-bahagian tubuh. SMA, sebutkan sel-sel yang ada di tubuh. Makin sulit. Semakin tinggi derajat orang, semakin tinggi ujiannya. Betul, 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 betul. Betul, 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 betul. Makanya orang yang punya harta siap diuji dengan hartanya. Bu, mau kaya? Gampang. Berdoa gini, ya Allah. Saya mau nanya, ibu mau punya uang berapa? Berapa banyaknya? Ibu mau uang 1 juta? Ya Allah, kasihlah aku rezeki agar aku bisa bersedekah, mengeluarkan zakat 25.000. Zakatnya 25.000 itu yang 1 juta. Ya Allah, saya mau uang 10 juta. Gampang. Ya Allah, kasih aku rezeki agar aku bisa mengeluarkan zakat 250.000. Zakatnya untuk 10 juta. Itu ajaran guru saya tuh. Saya mau uang 1 miliar. Ya Allah, kasih aku rezeki agar aku bisa zakat 2,5 juta. 100 juta itu. Kita terlalu pelit sehingga Allah tidak titip harta itu. Semakin pelit, semakin susah. Karena kalau kita diberi, harus memberi. Ulangi, kalau diberi harus terima kasih. Terima kasih.
terima. Nggak ada kasihnya. Makan, nggak ada Akan operasi usus buntu. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Ujian itu untuk penghapus dosa. Ada orang diuji untuk ngapusin dosa. Tadi ada yang diuji ngangkat derajat. Makanya saya bilang sama istri saya setelah akad nikah, malamnya saya buka rahasia saya. Saya bilang sama istri saya, ayo kita salah sunat aja yuk. Jadi bagusnya pengantin itu ketika sudah akad nikah, sentuhan pertama bacanya, ya Allah, berikanlah aku kebaikan yang ada dari pasanganku, dan jauhkanlah aku dari keburukan yang ada daripadanya. Habis itu udah selesai, udah pada pulang perang, tinggal berdua lakukan salat. Lakukan sholat 2 rakaat. Saya bilang sama istri saya, yuk kita salat sunat 2 rakaat, salat sunat hajat. Yaitu doa, ya Allah, berikan aku ujian. Saya minta ujian. Tidak ada manusia tidak diuji, tapi saya minta ujian. Ya Allah, berikanlah aku ujian kesibukan. Akhirnya saya sibuk betul, dan istri saya sibuk juga. Karena langsung ditelepon sama Trans TV. Jadi minta ujian. Kita berhak untuk memilih ujian. Oke? Tergantung. Tidak ada manusia, tapi ingat, ujian itu tidak akan melebihi dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. 30 menit, mantap. Ini saya mau ceramah 2 jam di sini. Ini belum mulai ceramahnya. Jamaah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke pengurus Masjid Al-Jabar yang Masya Allah luar biasa. Ini tolong jangan dipel ya, soalnya karpet. Jadi pakai pengisap debu aja. Ini namanya betul-betul masjid terapung, tapi nggak jalan-jalan. Dengerin, ujian penggugur dosa. Di antaranya, mau tahu nggak? Sakit, 1, 2, 3. Sakit. 1, 2, 3. Sakit. Di antara ujian sakit itu penggugur dosa. Dengerin. Tapi harusnya dimukilkan, diarahkan ke kita. Nggak boleh diarahkan ke orang. Aku sakit, mungkin aku dosa. Tapi kalau orang sakit jangan bilang, kamu sakit ya? Kau dosa. Kalau orang yang sakit, kita bilang ini, engkau diangkat derajatmu. Ulangi, kalau orang sakit, engkau diangkat derajatmu. Tapi kalau kita yang sakit, Allah gugurkan dosaku. Ulangi, kalau orang yang sakit, kalau kita yang sakit, iya, jangan dibalik. Kamu banyak dosa, salah. Baru kita, kayaknya saya mau diangkat derajat saya deh.
Beda kalau ujian kayak maaf ya Bu, ujian kehilangan, kekurangan, kematian. Saya mau nanya, saat apa orang, dengerin, saat apa orang tahu makna sehat? Saat sakit. Kadang-kala orang dikasih sakit baru tahu rasanya sehat. Betul tidak? Kadang-kala baru tahu hebatnya suami ketika suami tidak ada. Kalau sudah ini pintar semuanya ya. Sungguh berat baru sekarang tak punya tiada tempat rasa rinduku barulah saya sudah 7 tahun, udah mau 7 tahun saya menduda. Istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Makanya saya puasa tiap hari kecuali hari ini karena ada traktir Batagor. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Dengerin, ada penghapus dosa. Dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semuanya. Kalau sudah salat, salamnya ke kanan, salamnya ke kiri. Salam ke kanan itu nyambut sholat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai sholat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salatku yang sekarang. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai sholat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salatku yang sekarang. Orang kan assalamualaikum, dadah. Assalamualaikum. Salam itu kadang kita tujukan untuk menyambut orang yang datang. Dan salam itu bisa kita tunjukkan ketika kita mau ninggalin orang. Assalamualaikum. Itulah salam. Salam yang pertama menyambut. Jadi sebelum kau tutup salat duhurmu tadi, kau sambut dulu salat asar. Insya Allah orang yang melakukan ini akan panjang umurnya. Dia tidak akan mati sebelum ketemu asar. Dan ketemu asar, dia langsung selamat datang maghrib. Tidak mati lagi sampai maghrib. Mau tutup lagi maghrib, sambut. Karena tujuan hidup cuma apa? Ibadah. 2, 3. Ibadah. Coba diulang. Ibadah. Siapa yang tidak mau ibadah, insya Allah disolatin. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu coba angkat tangannya, tangan kanan, simpan ke kiri. Astagfirullah.
Astaghfirullahalazim. Sampai di sini. 103. Sampai ke dada. Dari dahi nih, sini. Ini. Sampai ke dada. 103. Apa maknanya? Loh, kan kita habis sholat. Ngapain istighfar? Memangnya kita habis dosa? Enggak. Istighfar ini pakai gerakan astagfirullahaladzim, hilangkanlah susahku dan dukaku. Ulangi, hilangkanlah susahku dan dukaku. Ulangi. Mulut berkata astagfirullahaladzim, tapi hati berkata hilangkan susahku dan dukaku. Mulut bertakbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, takbir yang ada niatnya, takbir intiqal, takbir peralihan. Ada ustaz begini gayanya, pecicilan banget ya. Ya Allah, nikmatnya ada di sini. Mudah-mudahan saya bisa datang ke sini lagi tiap minggu. Kalau diundang. Udah paham sampai di sini? Jamaah. Jadi Ustadz, berarti ujian ibadah itu termasuk penggugur dosa. Halo? Halo? Coba berudu. Orang yang berjatuhan dosa-dosanya ketika dia berudu. Dia ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo gerakan dong. Ya Allah. Semoga saya meminum airnya Sungai Al-Kautsar. Ulangi. Ya Allah, semoga saya meminum airnya Sungai Al-Kautsar. Ya Allah, semoga saya mencium baunya surga. Muka, ya Allah, saya berniat berudu untuk mengangkat ada sekecilku karena Allah. Coba usap mukanya. Salah caranya. Dengerin. Cara mengusap wajah, kata Nabi, coba usap wajah. Ada yang benar, ada yang salah. Yang benar itu gini. Ditarik supaya awet muda. Kalau ditarik begini, tua. Kata Nabi Aisyah, kalau kau berwudu, tarik ke belakang. Oke, ikut nenek. Ulangi, kalau mulut lupa lagi bacanya. Ya Allah, semoga saya minum air Al-Kautsar. Hidung, semoga saya mencium baunya surga. Jadi tidak boleh orang berbicara pada saat berwudu. Karena semua ada bacaannya. Pakai bacaan. Tapi nggak usah diucapkan besar-besar, dalam hati aja. Ya Allah. Nggak usah. Biasa aja. Dalam hati. Ya Allah. Muka di sini berniat. Nawaitul wudu li rabbil adasi sekali pada lillahi ta'ala. Saya berniat berwudu untuk mengangkat adas kecilku karena Allah.
Tangan kanan. Ya Allah. Tangan kanan ya. Ini tangan kanan. Caranya gimana? Coba caranya. Diapain? Oh pinter. Ada yang gini. Dari sini. Ada orang dari sini ke jari. Ya Allah. Semoga tangan kananku yang menerima buku catatan amal kebaikan. Kalau kiri, ya Allah, semoga bukan tangan kiriku yang menerima buku amalanku. Tahu nggak? Kalau pemberian buku amalan itu diginiin, terus tangan kanan ngambil, itu tanda selamat. Tapi kalau yang catatan amal buruknya itu dikasih dari arah belakang, dan yang menerima tangan kirinya. Tapi cara pemberiannya dijadikan siksaan. Sakit itu. Bu. Saya mau nanya nih, mau nggak dikasih baju tapi diuyek-uyek? Mau nggak dikasih baju tapi dikasih? Itulah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, kayak baju yang nikmat bagus. Tapi kalau uyek-uyek, kalau ada kata itu. Baiklah, karena waktu. Bu. Belum selesai wudhu. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ulangi, ya Allah, jadikanlah kulitku dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Kaki, ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Maaf ya Bu, kalau memang bisa duduk. Kalau duduk. Kalau tidak bisa, gini aja, kaki yang datang. Pakai sepatu, duduk. Kenapa duduk pakai sepatu? Supaya kaki yang datang. Kalau kita pakai sepatu berdiri, itu bukan sunnah Nabi. Menghina kiri. Kepala yang datangi kaki. Harusnya kaki yang mendatangi kepala. Caranya duduk. Oke, sama juga kalau pakai baju, sunnahnya itu kancingnya dari bawah ke atas. Bukan dari atas ke bawah. Selama ini itu salah. Harusnya dari bawah ke atas. Kalau buka baju dari atas ke bawah. Kalau pasang baju dari bawah. Kalau pakai baju dari kanan ke kiri. Kalau buka baju dari kiri ke kanan. Sudah paham sampai di sini? Pakai sendal dari kanan ke kiri. Kalau lepas kiri ke kanan. Supaya kita dapat paham. Dah ya. Sekarang kena waktu 15 menit lagi. Cepat banget waktu berjalan ya. Cepat banget. Bu.
yang ketiga karena waktu. Sabar dalam ujian. Bu, sampai asar. Masalahnya saya sudah salat asar tadi. Saya jamak tadi salat saya. Karena saya kan dapat hadiah. Tulis. Sabar dalam ujian. Sabar ada 3. Sabar dalam taat nilainya 1. Tapi sabar dalam meninggalkan larangan nilainya 2. Hebat itu. Tapi sabar ketika diuji nilainya 3. Salatnya orang Palestina lebih hebat daripada salatnya kita di sini. Karena dia lagi diuji. 3 kali lipat. Baru sama. Sekarang saya mau lihat. Bu. Ujiannya orang kaya pelit. Coba. Wa ma ampaktum min syai'in fahuwa yuhlikuhu. Tahu tak? Di surga itu isinya 3. Kemana anak itu? Sabar. Surga itu isinya 3. Aman, parauhu, warehanu, wajannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3 rezeki. Coba diulang. Sekarang saya mau lihat, kita ujian dulu. Di tabungan surga ini, Masya Allah, ada memberi makan, santunan, kajian. Kajian itu meninggikan ilmu, memberantas kemiskinan lewat ilmu. Bu, sekarang berniat semuanya. Mau enggak sedekah pahalanya untuk orang tua kita? Mau? Tadi mungkin sudah sumbang sedekah untuk diri. Mau enggak sedekah buat orang tua kita yang sudah meninggal? Sekarang ambil uangnya di tas. Masa di tas saya? Sekarang ambil. Kasih masuk di tangan. Jangan, orang tua masih hidup, berkah untuknya. Orang tua sudah meninggal, diampuni dosanya. Ayo, kita mulai. Ambil uangnya dulu. Udah? Naikkan ke atas. Semua. Kereta saya sudah datang. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ampaktum min syai'in fahuwa yuhlihu. Ini janji Allah ya. Apapun yang kau keluarkan Allah ganti lebih banyak. Sekarang saya di mulut. Saya niat sedekah jariah yang saya niatkan pahalanya untuk kedua orang tua saya ya. Sekarang pejamkan matanya semua. Bayangkan wajah orang tua. Ya Allah, saya titip sedekah jariah ini ke tabungan surga. Nanti dimanfaatkan oleh tabungan surga. Entah itu dibelikan Quran, entah itu dibelikan makanan, entah itu dibangunkan pondok. Niatkan pahala jariahnya untuk orang tua kita. Ingat,
sebelum acara sumbang pahala buat diri. Setelah pengajian sumbang pahala buat orang tua. Sekarang ayo panitia maju. Masukin cepat sebelum masuk di tasnya kembali. Berubah niat itu. Sallallahu Tahu nggak salah satu yang membuat saya kagum sama tabungan surga? Dengerin. Salah satu yang membuat saya takut sama tabungan surga, tidak ada paksaan bersedekah sesuai kemampuan. Bukan berarti nanti kita kaya baru sedekah, sesuai kemampuan kita aja. Buktinya kaleng-kaleng, sunduk-sunduk, bagus itu. Tidak mesti diumumkan ini 100 juta, 50 juta. Kayaknya yang miskin minder deh. Tapi kalau ini nggak ada mindernya, kita tidak tahu uang 1000 yang masuk itu. Nggak ada urusan, sesuai kemampuan. Syarat sedekah itu ada 5. Ikhlas, yang terbaik, sasaran tepat, tidak menyakiti, tidak mengungkit. Itu syaratnya. Ya Allah, 5 menit lagi kita ketemu Pak Kabur. Mohon izin karena masih ada kajian saya yang saya mau bahas, tolong dibuka bukunya, lanjutkan di catatan karena masih ada yang ketinggalan. Belum. Kekuatan keluarga. Kekuatan keluarga. Tulis. Akhirnya saya tulis. Kekuatan keluarga. Tulis. Kita tidak sendiri. 1, 2, 3. Sekali lagi. Dalam Islam ada namanya takziah. Benar tidak? Jadi tidak, tahu nggak? Kita tidak merasa sendiri. Karena ada saudara kita yang menghibur kita. Siapa itu? Sesama orang beriman. Orang-orang di Palestina, dia tidak sendiri, ada kita, betul tidak? Makanya kalau ada orang lagi diuji, jangan biarkan dia sendiri. Jangan biarkan sendiri. Datangi dia. Tapi ketika kita diuji, dengarkan. Ketika kita diuji, hibur diri kita. Maaf. Hilangkan. Ulangi. Aura kematian. Tidak boleh meratap. Tidak boleh. Pernah lihat ada orang diuji? Tidak boleh. Ini saya berdiri di meja ini takut kejepit kaki saya. Takut kena sela-selanya. Dengerin. Kalau kita diuji, dilarang meratap. Jangan meratap ya. Katakan inna lillahi. Mohon maaf, tapi abis itu
ucapkan dalam hati, alhamdulillah. Nih. Marah, sabar, ridho, syukur. Tuh 2, 3. Itu tingkatannya. Marah itu reaksi. Menangislah. Ini halal. Ini haram. Ulangi. Makanya saudara-saudara kita dari tunawicara, sahabat tuli itu tidak akan disiksa lidahnya karena mereka tidak cerewet. Tapi kita akan diuji dengan lidah kita. Akan ditanya berapa kata yang keluar. Saya tadi di mobil tidur karena berapa kata yang saya keluarkan tadi di masjid. Yang kedua dan yang pertama subuh dan duha. Sekarang saya mau ke sini, makanya saya tidur dulu walaupun sejenak supaya mengembalikan kata-kata. Kan kita ini ustaz laki-laki itu kan cuma 5.000 kata-kata sampai 7.000. Kalau perempuan 17.000. Laki-laki tidak berbicara. Oke? Jamaah. Maka sabar, ridho, syukur. Ini apa kekuatan keluarga di sini. Kalau tidak ada kekuatan keluarga kan bisa bertahap ini. Hilangkan aura. Hilangkan aura. Kematian. Jadi kalau datang ziarah kubur cuci kaki. Kalau datang melayat cuci muka. Kalau nyentuh jenazah berudung. Ulangi Bu. Kalau datang melayat ulangi. Kalau datang melayat cuci muka. Takut kalau ada orang kematian kayaknya saya mau mati. Cuci kaki kalau datang ziarah kubur. Tidak boleh ada anak kuburan sampai ke rumah kita. Mati usahanya. Ya. Makanya cuci kaki baru naik di mobil atau cuci kaki sebelum masuk ke rumah. Tidak boleh ada tanah kuburan masuk ke rumah kita. Mati usaha kita karena ada tanah kuburan. Oh kalau begitu saya cuci kaki di SPBU. Mati SPBU orang. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Kalau datang melayat, apa artinya melayat? Beda takziah. Melayat itu kalau pasti ada mayat. Takziah itu ada mayat tidak ada mayat, takziah namanya. Melayat kepanjangan melayat, melihat mayat. Melayat itu artinya melihat mayat. Baru tahu ya? Beda mayat, beda jenazah. Kalau mayat belum dikafani. Datang mana? Datang melayat. Mayat berarti belum diapa-apain. Kalau sudah dimandikan, dikafani, namanya salat jenazah. Bukan salat mayat. Karena sudah berubah status jadi jenazah. Makanya yang tidak boleh ditahan jenazah. Kalau mayat boleh ditahan. Ada anaknya dari Belanda, tungguin. Kalau dia masih mayat, jangan dimandiin.
Kalau dimandiin berubah status jadi jenazah. Boleh nggak orang mati mayat keluarga? Nggak boleh, biar jangan. Sepanjang belum dimandiin. Boleh dimandiin kalau dia mencret. Bukan dimandiin, dicebokin, dibersihin, tapi tidak dimandiin. Karena kapan dimandiin berubah status, dia jadi jenazah, dan jenazah tidak boleh ditahan. Tunggu dulu, ini dari yang forensik. Ada kasus ini, kayaknya dia dibunuh. Oh, kalau begitu jangan mandiin, mau dikerjain dulu mayatnya. Nah, paham di sini? Ulangi, kalau melayat cuci, kalau ziarah kubur, kalau menyentuh jenazah, kalau memandikan jenazah, mandi, tapi jangan di situ. Nanti pulang. Kalau kamu mandi di situ, mandi bareng. Udah habis waktu nih. Itu selesai. Jamaah. Terakhir. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ujian itu menjadi sahabat buat kita kalau diantarkan mendekatkan pada sesama dan mendekatkan pada Allah. Itu jadi sahabat. Tapi kalau ujian itu menjauhkan, kalau ada orang kebakaran, bukan orang kebakaran itu yang diuji, tapi yang diuji orang yang sekitarnya, apakah ada perasaan atau tidak. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Kita yang diuji. Siapa yang diuji? Kita yang dengar neno-neno. Apakah ada peka atau tidak? Namanya empati. Tidak. Kasih sponsor. Terima kasih kepada Masjid Raya Jawa Barat Al-Jabar. Terima kasih. Takut ini diucapkan pada sponsor acara kita, YBM Berlian. Yang mana nih? Yayasan Baitul Mal Berlian. Masya Allah. Sama-sama. Masya Allah. Karena di masjid tidak boleh tepuk tangan dan bersiul. Di masjid tidak boleh ada tepuk tangan dan bersiul. Tidak boleh. Boleh nggak makan? Boleh. Yang tidak boleh bersiul dan tepuk tangan. Di masjid tidak boleh ada foto gambar makhluk hidup. Nggak boleh. Kadang-kala ada foto saya penceramah di masjid. Saya kalau sudah ceramah, tolong dicabut itu, karena itu masih hidup dan makhluk hidup. Terima kasih kepada Muhsinin Club. Yang mana gambarnya? Di bawah ya. Oh, itu sana. Ini klub apa nih? Pengusaha, Masya Allah. Semoga berkah usahanya, amin. BSM Rental Bandung. Mana? Ya ini. Yang mobil itu. Oh, peralatan. Masya Allah. Ini namanya ujian ini semua. Tapi Allah jadikan sahabat. Karena dibawa kepada hablum minallah wa hablum minan nas. Kemudian Salmi Berkah Group. Berdiri Pak, makasih ya. Berkah. Ajarakallahu bima ateta, wajarakallahu bima bakata, wajarakallahu laka tahurra. Kemarin saya terharu. Saya dijemput di lokasi syuting di Tangerang. Saya lagi syuting. Dijemput. Harga diri saya naik.
Soalnya dijemputnya pakai Alphard. Jadi ya udahlah, saya tidur di mobil. Bolak-balik tidur di mobil. Karena mobilnya bagus. Tica. Mana itu? Oh! Ini maju ini mau dibawa ke tanah suci ah. Bagus. Makasih banyak. Ingat ya, kalau punya baju baru pakai dulu sholat. Pakai sholat. Cuci dulu. Pakai sholat ya. Jamise. Jamise itu yang mana? Baju. Oke, makasih banyak. Oh, udah ada di dalam. Udah dibungkusin. Konton. Apa nih? Oh, tulisannya konton. Tapi bacanya Cotton West. Mana aku tahu? Cotton West. Mana itu? Ini usaha apa? Oh, baju juga Cotton West. Hati-hati bacanya. Yang kayak saya tadi. Cup. Ini kayaknya punyanya Wardah ya. Khusus laki-laki. Hi jacket. Hai jacket. Hai jacket. Hai. Mana? Makasih banyak. Estika Beauty Clip. Medikur, pedikur, cukur. Salah satu bentuk syukur tubuh dirawat, bukan diedit. Salah satu bentuk syukur tubuh dirawat, bukan diedit. Makanya pakailah Estika Beauty Clinic. Tubuh itu dirawat, bukan diedit. Baik, sebelum saya tutup, saya mau kasih hadiah. Kalau bulan Sapar, namanya mandi Sapar. Tulis. Ini jam berapa sih? 2:30. Nggak boleh. Kalau masjid, 1 jam sebelum waktu sholat harus tinggalin. Karena ada proses namanya untuk pembersihan, untuk melaksanakan sholat. Kalau ada penceramah, udah masuk sholat masih ceramah, saya nggak mau. Masya Allah. Masya Allah. Pintar. Masya Allah. Ya Allah. Tahu nggak? Saya kalau anak-anak kecil pasti senang dia. Karena mengira saya temennya. Masya Allah. Tulis. Kalau Muharram ada namanya Asyura. Ya Allah, gerasa gurusu dia. Masya Allah. Kalau Muharram Asyura ya. Kalau Sapar tolak bala, tulis. Tolak bala. Di Rabu terakhir bulan Sapar. Namanya Rabu Wakasan. Bu, lakukan mandi Sapar. Tulis. Mandi Sapar itu mandi yang dilakukan di Rabu terakhir bulan Sapar. Untuk menolak wabah setahun. Wabah apa, Bu? Masya Allah. Untuk menolak wabah, Masya Allah. Udah jadi mayat tadi. Wabah setahun. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mama sudah ini. Dengerin.
Ada wabah yang turun tiap malam. Makanya kata Nabi, tutup wadahmu. Tutup wadah. Masya Allah. Masya Allah. Akhirnya saya ketemu seukuran. Masya Allah. Tidak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Iya, Masya Allah. Ibu kalau ketemu anak apa bacanya? Masya Allah. 1, 2, 3. Supaya tidak kena air. Takut kalau udah kita lihat nanti dia sakit. Masya Allah. Ya Allah. Tulis. Enggak apa-apa. Tunggu dulu. Dengerin. Mandi sapar. Mandi untuk menolak wadah tahunan. Kemarin Covid itu wabah 100 tahun. Kelas berapa? Kelas 5. Berarti saya kelas 6. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gini. Dengerin. Naik. Kalau Salim. Ini. Masya Allah ya Bu. Supaya anaknya tidak kena wabah. Itu namanya. Apa lagi? Ain. Dah gitu doang. Aduh. Anak kok punya anak. Masya Allah. Aku jadi terharu. Saya tidak bawa permen. Biasanya kalau ada anak-anak saling sama saya kasih permen. Ini aku bawa. Udah tutup. Masih ingat aku kamu. Yang hari kiamat kan. Dajjal. Ini kok bapak-bapak ya? Kenapa? Lah, ini 3 kali sih. Apa itu? Oh iya, boleh nanti ya. Ya, siap. Masya Allah. Ya. Udah sini kalian. Mandinya Rabu terakhir ya. Supaya tidak kena wabah. Wabahnya wabah tahunan. Tulis Bu, mandinya sebelum sholat subuh. Mandinya sebelum sholat tahajud atau sholat subuh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Silent. Jangan yang besar. Oh, Insya Allah. Mandi sesudah subuh sampai jam 10, mandi menyegarkan. Mandi paling bagus sebelum salat tahajud ya. Atau sebelum salat subuh. Mandi jam 10 ke jam 3
sakit kepala. Ya. Oh, ada hadiah. Hadiah apa? Ada hadiah. Ada Mana? hadiah Ustadz. Ini Allahumma buat salli ala Karina, sayyidina Masya Muhammad. Allah. Kita bakal bagi-bagi sebanyak ini. Itu juga, waduh. Masya Allah. Boleh kita bagi Ada Ustadz. hadiah. Coba duduk semua. Ini mau dibagiin. Mana lagi? Boleh dibantu Ustadz. Semua kita keluarin Ustadz sekarang. Banyak ini Ustadz. Dari sponsor-sponsor mau membagi. Siapa yang mandi sebelum subuh atau sebelum tahajud? Ini namanya kotono. Katnoy. Ya itulah. Ya Allah. Masih teman-teman saya datang ya. Masya Allah, pintar. Masya Allah. Jadi mandi yang terbaik sebelum sholat tahajud atau subuh ya. Mandi pagi menyegarkan. Mandi jam 10 ke jam 3 sakit kepala. Hindari ya. Itu akan mau kemana? Ya. Nih. Kasih bapakmu. Mandi. Dengerin. Mandi sore sesudah asar ke jam 6 maghrib. Mandi mempercepat pertumbuhan. Cepat besar. Saya dulu jarang mandi sore. Ya, mandi sesudah maghrib, mandi sesudah maghrib, mandi merusak saraf, mandi sesudah isya merusak tulang. Jadi sebaiknya mandinya sebelum sholat subuh. Atau tahajud. Ibu mandinya di air yang hidup ya. Jangan air yang mati. Mengalir pakai kerang. Pakai ember. Embernya dikasih jalan kerangnya ya. Jangan mandi di apa lagi? Atau yang tidak ngalir. Itu mandi mustakmal. Terima kasih banyak. Kita langsung kasih kesempatan kepada MC untuk bagi-bagi hadiah. Baik, jazakallah Ustadz Maulana. Ustadz itu mau dibawa kemana Ustadz? Ngikut jadinya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, kita belum foto Ustadz. Boleh para sahabat surga kita foto bersama, tapi mohon untuk tetap tertib ya. Tetap tertib karena setelah ini kita mau bagi-bagi hadiah. Ustadz boleh bergabung di sebelah sini, para sahabat surga juga boleh. Untuk bersama-sama merapat kita akan foto bersama ya. Siap, ini para sahabat surga. Dipersiapkan senyumnya yang paling terbaik. Semuanya lihat kamera ya. Siap, Anda bantu sama MC. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi lebih meriah lagi. 1, 2, 3. Masya Allah. Dadah semua ke kamera. Terima kasih jazakallah Ustadz. Sahabat surga. Boleh kita kembali lagi lebih tertib karena setelah ini kita masih mau bagi-bagi hadiah buat para sahabat surga.
Yang tadi udah follow sosial media tabungansurga.com siapa? Boleh angkat tangannya, boleh? Teteh udah follow semua sosial medianya? Udah follow juga Teteh? Boleh tim panitia kita bantu buat kita kasih hadiah bagi para sahabat surga. Sahabat surga. Sahabat surga. Alhamdulillah. Tadi sama Ustadz Maulana udah dijelasin apa aja ujian itu, betul? Gimana cara handle ujiannya udah dikasih tahu, betul? Setelah ini masih ada ujian, coba ujiannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, boleh lebih tertib lagi sebelum kita masuk waktu asar. Kita masih ada pengumuman pemenang giveaway buat para sahabat surga. Barangkali tim panitia juga boleh dibantu untuk pembagian hadiah. Sebelumnya mungkin bagi para sahabat surga yang juga sudah follow semua sosial media tabungansurga.com akan kita bagi hadiah juga. Tapi terutama saya mau info ini untuk sahabat surga dengan pengguna Instagram atau username yang saya sebutkan. Di akhir acara silahkan nanti boleh di depan sini ketemu sama panitia buat klaim hadiahnya. Siap-siap nih nama username Instagramnya yang kita sebut. Satu ada @yani090915. Yang kedua ada @umuajeng12. Yang ketiga ada @novaandri91. Selanjutnya @rikamustika650. Lanjut lagi masih ada pemenang di @reda, REDHA _ARS, Reda_ARS. Selanjutnya juga ada pemenang kita dengan username Iam Sabri INN, I am Sabrin ya. Bukan I am sorry ku takkan love you lagi ya. Jadi nyanyi nanti. Lanjut lagi nih pemenang selanjutnya ada @lutfi_sari. Juga ada @agusrosidin78, @vira_anissa05, @sitimsth13. Boleh pemenangnya ada, boleh langsung ke depan. Kalau misalnya nanti Teteh kita waktu aja ya, kalau misalnya nggak ada sekarang nggak apa-apa. Setelah selesai acara boleh ke depan hubungi panitia ya. Baik, ada mungkin barangkali? Ada? Teteh boleh silakan langsung. Akang silakan bisa langsung ke depan buat dapat hadiahnya. Masya Allah. Jazakumullah udah ikut giveaway. Kita foto bersama juga boleh ya Teteh ya. Akang boleh lihat kamera kita foto bersama terlebih dahulu. Silahkan dengan username siapa ini Kang? Kang Reda, siap. Ini Teteh dengan Umu Ajeng. Ini dengan username I am Sabrin. Oh ini yang bukan I am sorry ya. Boleh kita foto bersama. Selebihnya untuk 7 pemenang lainnya ya mungkin juga samar-samar asal saya yang dipanggil. Kalau misalnya ntar udah yakin ke panitia boleh konfirmasi nama username IG-nya ya. Siap. Hadiah masih banyak, masih ada lagi ya. Masih ada lagi, boleh Akang Teteh hatur nuhun pisan. Teteh dibantu ya, saya mau coba tanya mana lagi nih yang paling jauh sejauh dari Lampung? Ada lebih jauh dari Lampung? Ada? Ibu dari mana? Dari Papua, Masya Allah boleh kita kasih apresiasi ya Kang. Ada sobat surga yang dari Papua, Masya Allah ini yang Ikhwan, dari mana aja yang Ikhwan? Dari Cileunyi, ada yang datang subuh? Bapak dari jam berapa? Dari Tangerang. Ada di Tangerang, ini Teteh boleh dibagi juga hadiahnya buat Bapak. Oke, dari Makassar Bapak, Masya Allah. Ada dari Makassar juga Teteh. Ya, dari Tangerang, dari Makassar. Ada juga dari Kebumen. Sebelah sini udah ada nih ya. Dari Subuh, maning dari Subuh. Teteh boleh dibantu dari Kebumen, dari Makassar Bapak Kopeah. Pakai kopiah emas, meni ganteng, Masya Allah. Dari subuh, Ibu dari jam berapa? Jam 5 subuh, Masya Allah. Sebelahnya Ibu dari jam berapa, Ibu? Sebelahnya Ibu dari jam berapa?
Oke. Yang sebelah kanan sebentar kita bagi juga biar semua kebagian ya. Sahabat surga. Ada yang datang dari susu lagi? Ada, ibu dari jam berapa? Dari jam 6 pagi boleh tim panitia dibantu. Adik-adik datang dari mana ini? Dari mana? Ranca Ekek. Masya Allah ini serombongan dari Ranca Ekek. Masya Allah. Tim panitia boleh dibantu sebelah sini, sebelah sayap kanan. Ada ibu yang datang dari pagi, dari jam 6 pagi. Jangan lupa ini Sobat Surga, tag Instagram tabungansurga.com, baju warna pink ya. Dan juga ini ada adik-adik. Bunda dari mana? Dari Pangalengan, Masya Allah, silahkan ya. Ini boleh adik-adik segerombolan kita kasih hadiah juga, boleh panitia bagi-bagi ya. Bunda dari mana Bunda? Ranca Ekek, siap. Masya Allah ya, sahabat surga. Udah follow tabungansurga.com belum? Mau info-info juga nih, kalau kita juga nantinya akan ada program meniti asa bersama dengan Teh Garlica dan juga Ustadz Rido di bulan September mendatang. Dan tentunya masih Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat surga, kajian spesial pada hari ini bersama dengan Ustadz Maulana. Alhamdulillah sudah selesai, kita bareng-bareng duduk bersama di Masjid Raya Al-Jabar ini. Dan mungkin karena akan memasuki waktu sholat asar juga, sahabat surga kami ingatkan juga mohon selalu menjaga kebersihan, hati-hati dengan barang bawaan, dan mungkin saya Benaya Raifa selaku MC mohon pamit undur diri. Dan juga kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan khosiron bagi seluruh media partner, support partner dan juga sponsor dari program kajian spesial tabungansurga.com. Dan kami tunggu partisipasi dari para sahabat surga di acara-acara tabungansurga.com berikutnya. Saya Benaya Raifa, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.